seen such a sorry-looking heap of maggot shit in all my life. Rule number 1, no blasphemy. The other rules, you'll figure out as you go along. Andy pun langsung menemui Norton untuk menceritakan hal ini. Namun Norton malah menertawainya karena mempercayai perkataan Tommy. Andy berniat mengangkat kasus ini dan menjadikan Tommy sebagai saksi. Meskipun peluangnya kecil, tapi kemungkinan itu tetap ada. Sebaliknya Norton malah mencoba menutupi semua kemungkinan itu dan meminta Andy untuk segera melupakan angan-angannya. Perdebatan ini menjadi rumit saat Andy menyinggung tentang kejahatan pencucian uang di Sussex. Norton marah besar mendengar kata-kata itu dan segera meminta petugas untuk memasukkan Andy ke ruangan isolasi selama 1 bulan. Oh ya, ini adalah momen pertama kalinya Andy mengekspresikan kemarahannya. Menurut para senior, 1 bulan mendekam di ruangan isolasi itu adalah hukuman terlama yang pernah mereka dengar. Tapi hal yang membahagiakan untuk Andy adalah berita tentang kelulusan Tommy dengan nilai rata-rata C. Passed. C+ average. Thought you'd like to know. Warden wants to talk. Pada malam harinya, Tommy diminta menemui Norton di luar pagar penjara. Di sini mereka bicara 4 mata. Norton mengaku selalu dihantui oleh masalah ini yang membuat dadanya sesak dan tidur tak tenang pada malam hari. Well, Norton meminta Tommy jujur untuk pertanyaan ini. Apakah cerita yang dia katakan kepada Andy benar-benar terjadi? Untuk menjawabnya, Tommy bahkan menyanggupi permintaan Norton bersumpah di atas hakim dan kitab suci untuk kebenaran cerita itu. Tanpa menjawab apapun, Norton langsung membunuh Tommy di tempat itu juga. Sampailah pada pagi harinya, Norton datang menemui Andy dan membawakan berita sedih itu. Dia mengatakan Hadley terpaksa menembak Tommy yang berusaha kabur. Tapi Andy bukanlah anak kemarin sore yang bisa dibohongi dengan cerita semacam itu. Pembicaraan yang sesungguhnya adalah Norton mengancam Andy untuk mengikuti semua kemampuannya. Atau Andy akan dipindahkan ke penjara tanpa pengawalan dan mengancam akan membakar perpustakaannya hingga lembar terakhirnya. Well, pada saat keluar Andy terlihat cukup berbeda daripada sebelumnya. Dia juga bercerita lebih intens dengan Red atas masalah pribadi yang tak pernah ia ceritakan sebelumnya. Andy mengaku bahwa ia sangat mencintai istrinya, tapi Andy telah membunuhnya dengan cara membuatnya tak nyaman dan pergi. Tapi dengan hal ini Red tak melihat Andy sebagai pembunuh, mungkin lebih tepatnya sebagai suami yang buruk. Di sela obrolan panjang itu, Andy mengaku akan menghabiskan sisa hidupnya di Zihuatanejo, Meksiko, kota kecil pinggir pantai di Samudra Pasifik yang dianggap hangat tanpa kenangan. Kata-kata itu terdengar seperti mimpi. Namun saat Andy mengatakannya, Red tak mampu menyangkal. Saat sebelum pergi, Andy meminta Red untuk mendatangi sebuah taman bernama Buxton saat dia bebas nanti. Sekali lagi Andy meminta Red berjanji untuk mendatangi tempat itu. Akan ada batu vulkanik sebagai penanda, dan Red diminta untuk menggali tempat itu. Andy tak menjawab ada apa di bawahnya, karena Red harus menggali sendiri untuk mengetahuinya. Cerita ini pun sampai ke meja makan. Red menceritakan perubahan sikap Andy kepada rekan-rekannya. Namun situasi diperburuk saat Haywood menceritakan bahwa Andy datang ke tempat pembongkaran hari ini. Ia meminta tali sepanjang 1,8 meter dan Haywood tentu memberikannya. Meskipun seorang dari mereka berasumsi bahwa Andy tak akan melakukan hal yang sama seperti Brock, Red ragu akan hal itu. Di sisi lain, Andy yang tengah mengatur keuangan Norton tampak sangat berbeda, seperti emosi yang tak terluapkan. Saat berjalan kembali menuju sel, ia menatap ke arah Red. Tatapan panjang ini terlihat sangat mencurigakan. Lampu pun dimatikan. Andy duduk dengan pakaian rapi seperti orang yang akan pergi. Entah apa yang dia pikirkan. Yang pasti dia memegang tali di tangannya. Bagi Red, itu adalah malam terpanjang dalam hidupnya. Keesokan paginya, semua tahanan diminta untuk berbaris seperti biasa. Tapi yang gak biasa adalah Andy gak keluar dari kamarnya. Sirine darurat terdengar dari ruangan Norton. Semua tahanan diinterogasi. Norton secara langsung menginterogasi sipir dan membawa Red untuk menghadap. Red mengaku bahwa Andy tak pernah berkata sepatah kata pun. Dia menghilang tanpa jejak. Pengakuan ini membuat Norton marah tak percaya. Namun terdengar sesuatu yang aneh saat dia melempari poster itu. Yes, terdapat terowongan besar di balik poster wanita yang selama ini mendapat pengecualiannya. 1966, Andy berhasil melarikan diri. Seluruh pasukan dikerahkan mencari Andy, namun yang mereka dapatkan hanya baju penjara, sebatang sabun, dan palu yang sudah haus sampai ke pangkalnya. Red berpikir butuh 600 tahun untuk menembus tembok itu, tapi ternyata Andy hanya butuh 19 tahun untuk mengerjakannya. Momen ini dimulai saat Andy mencoba mengukir namanya di dinding penjara. Temboknya keropos karena satu hal. Perlu diingat, Andy adalah seorang penikmat geologi, dan hal ini merupakan sesuatu yang menarik baginya. Saat semua orang tertidur, dia mulai menggali.
Pasir galian dia simpan pada saku celananya dan membuangnya pada saat berada di lapangan. Oh ya, pada malam terakhir itu Andy juga mengganti catatan penggelapan uang Narton menjadi Bible miliknya. Semua bukti kejahatan itu dia masukkan ke dalam plastik yang dia kaitkan dengan tali pemberian Haywood. Ternyata selain bankir, Andy juga planmaker yang handal. Hujan badai pada malam itu adalah suatu keberuntungan untuknya. Petir dan hujan membuat pergerakannya tak terdengar. Dia juga memainkan momentum saat menghancurkan pipa, sehingga suara dentuman batu itu menyatu dengan suara petir. Rapi sekali. Melalui saluran pipa pembuangan, Andy merangkak sejauh 457 meter menuju kebebasan. Itu sama panjangnya dengan 5 lapangan bola. Pada keesokan paginya, seorang yang selama ini hanya hidup di dalam kertas berjalan menuju Maine National Bank. Yap, dia adalah Randall Stevens, pemegang seluruh harta kekayaan Narton. Tapi uniknya, dia nggak pernah bersentuhan dengan Narton maupun Andy. Karena identitas itu adalah identitas fiksi yang pernah dibuat oleh Andy. Pagi itu ia menarik seluruh harta kekayaan Narton pada 10 banks. Tapi Red menyebutnya sebagai uang pesangon Andy hasil kerja 19 tahun di Southshanks. Gila. Oh ya, Andy juga memberikan bukti kejahatan Southshanks kepada media. Tak lupa dia mengemasnya dengan sangat rapi. Berita ini berhasil menjadi topik utama pada seluruh surat kabar pagi itu. Headline-nya korupsi dan pembunuhan di Southshanks. Norton jelas kaget melihat berita ini. Dia pun langsung membuka berangkasnya. Norton menyadari bahwa Andy telah menjebaknya. Buku yang dia taruh itu bukanlah buku catatan keuangan. Dan saat dibalik lagi akan terlihat tempat di mana Andy selama ini menyimpan palunya. Twist macam apa ini? Gila. Melalui jendelanya, Norton melihat Hadley yang sudah diamankan. Norton segera mengeluarkan senjata saat petugas mulai mendatanginya. Tapi saat sebelum pintunya dibuka paksa, Norton terlebih dahulu mengakhiri semuanya. Andy Dufresne, who crawled through a river of shit and came out clean on the other side. Kini topik tentang Andy seperti tak pernah habis di meja makan itu. Selalu ada cerita yang bisa mereka bawa sambil tersenyum dan tertawa. Dan Red pun hanya perlu mendengar celutupan itu sambil tersenyum. Namun bagaimanapun dia mengaku sedih karena Andy telah pergi. Tapi kini dia punya motivasi baru untuk mulai percaya dengan yang namanya harapan. 10 tahun berlalu, Red kembali menghadap Dewan. Tapi kini dia tak seramah seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Red tak menjawab pertanyaan dengan baik. Dia malah menceramai petugas karena pernyataan yang diberikan hanyalah kalimat politisi agar mereka tetap bekerja. Yap, jawaban yang diberikan Red seperti tak peduli dia akan dibebaskan ataupun tidak. Not because I'm in here, because you think I should. So you go on and stamp your form, Sonny, and stop wasting my time. Tapi anehnya, permohonannya malah diterima oleh Dewan. Yes, Red diberikan kebebasan bersyarat dan diberikan hak yang sama seperti Brock. Kebetulan dia juga menempati kamar yang sama dengan Brock dulu. Kini Red mengetahui perasaan Brock. 40 tahun di penjara berhasil membuat mereka nyaman berada di dalam sana. Hidup di luar malah seperti tak aman. Namun satu-satunya alasan dia bertahan hanyalah karena janjinya kepada Andy. Red pun melanggar pembebasan bersyaratnya dengan mendatangi Buxton. Dia mencoba memecahkan teka-teki yang diberikan Andy. Menyisiri satu persatu dari tempat itu, hingga Red menemukan batu yang dimaksudkan. Pada surat itu, Andy meminta Red untuk menemuinya pada kota yang telah dijanjikan. Andy mengaku membutuhkan seorang yang bisa mencarikannya barang untuk menyelesaikan proyeknya. Well, Red pun akhirnya meninggalkan kota untuk mendatangi Zehu Ateneo. Andy yang tengah memperbaiki perahu tua melihat kedatangan seseorang yang tersenyum ke arahnya. Yap, Red berhasil menemukan Andy. Mereka pun kembali berjabat tangan. Kali ini di tempat yang berbeda. Film pun selesai. Oke, beberapa detail kecil yang menurut gue keren banget di film ini. Yang pertama adalah kemampuan Andy dalam beradaptasi. Dia mencari simpati Norton dengan memperlihatkan ketertarikannya dengan agama, sehingga Andy mendapat beberapa pengecualian. Yang kedua adalah tentang Tommy. Saat Norton membunuh Tommy, Andy kehilangan murid sekaligus satu-satunya saksi yang bisa mengeluarkannya dari sana. Dari sinilah epic comeback-nya dimulai. Walau nggak bisa keluar secara baik-baik, dia keluar dengan caranya sendiri. Identitas palsu yang berisi kekayaan Norton dia klaim menjadi miliknya. Tapi bukti kejahatan Norton tetap dia sebarkan. Yang ketiga adalah tentang Red. Red dan Brock sebenarnya sama-sama putus asa saat keluar dari penjara, dimana nggak hampir setengah abad mereka tuh di dalam penjara. Bedanya, Red memiliki harapan yang membuatnya tetap hidup. Mungkin film ini ingin menyampaikan kalau harapan dapat mengubah cara kita memandang sesuatu.
Well, bagaimanapun itu adalah menurut pendapat gua. Gimana pendapat kalian? Kalian langsung aja tulis di kolom komentar. Teman-teman semua juga bisa request film dan kalian langsung aja tulis di kolom komentar, bakal gua baca juga. Well, kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di share, di subscribe juga buat teman-teman yang belum, di like dan di komen. Gua bakal tunggu di kolom komentar. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya.